siapa yang bisa perintah KPK? Cuma dua tuh, atau Jokowi atau Bin itu. Ada mastermind. Ada yang kebetulan di bumi ini semuanya itu ada, bukan koinsiden gitu loh. Semuanya itu di by planning. Kan selalu dikatakan pemanggilan itu sebelum deklarasi, pertemuan, bocor. Nah, kan kekuasaan diberikan kemewahan untuk bisa melakukan penyadapan, untuk bisa melakukan apalah intersepsi terhadap kegiatan-kegiatan kita. 41, 42, kalau dugaan saya 41, saya udah nebak yang satu orang itu siapa yang nggak setuju tuh. Demokrasi saling sandra, ya. EKTP juga dibuka dong, kan begitu. Kemudian pembelian pesawat yang barang rongsokan yang dikasih gratis saja nggak mau, tapi kok ini beli, ya diperiksa juga dong. Tapi kalau Anda dekat dengan kekuasaan, maka kartu Anda tidak akan pernah dibuka. Ada yang orang punya niat jahat nih sama Caimin, walaupun saya nggak baca itu kerugian negaranya kayak gimana gitu. Ini lebih banyak tuh, di bansos tuh lebih gede tuh, ya kan, BTS tuh lebih gede tuh, belum kena semua itu, ya kan. Terus kerugian negara yang disimpulkan dengan apa tuh yang namanya food estate itu banyak loh duit negara rugi. Tetapi jangan tunggu momentum politik. Itu curangnya di situ kan. Menjadi negatif campaign, kampanye negatif. Ada upaya yang memang sebenarnya untuk melakukan filtering atau menyaring sehingga orang-orang yang betul-betul yang berada di barisannya yang bisa diikutkan dalam konsentrasi ini. Skenario pemenangan itu lebih mudah dicapai dengan dua pasangan calon, kan? Apakah kemudian ini kita biarkan seperti ini? Enggak, ini harus dilawan. Nggak bisa. Pemilu kali ini penuh dengan ketidakpastian, sangat hati-hati. Waktu memang mau dijegal tuh. Misalnya nih, kalau ini khusus soal Anies. Kalau Anies tiba-tiba elektabilitasnya naik terus, itu kan berbahaya buat rejim. Ini kalau Anies jadi presiden itu kembali kan undang-undangnya. Nggak semudah itu sekarang ini. Ya halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Senang sekali saya Indra Maulana kembali dapat menemani Anda di akhir pekan kali ini. Tentu saja di forum diskusi yang hangat, di cross-check di kanal YouTube medcom.id dan juga kanal YouTube metrotvnews.com. Pekan ini kita akan menyoroti pemanggilan salah seorang bakal calon presiden bernama Muhaimin Iskandar yang setelah deklarasi tanggal 2 September lalu kemudian beberapa hari kemudian dipanggil oleh KPK terkait sebuah dugaan kasus korupsi, dan kasus korupsi ini terjadi pada tahun 2012. Artinya ya sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu kasus ini kembali diungkap. Nah, kita akan bicara lebih lebar lagi. Ada apa dengan pemanggilan Caimin ini? Publik kemudian bertanya apakah instrumen hukum dijadikan alat politik atau alat sandera politik. Kita tentu tidak ingin KPK dianggap sebagai alat sandera politik dari kekuasaan. Tapi kita akan coba ulas lebih jauh kenapa kasus 11 tahun yang lalu. Apakah tidak mungkin kasus yang sudah lama bisa diungkap juga? Tapi apakah juga bukan sebuah kebetulan kasus korupsi dibuka menjelang tahun-tahun pemilu? Lalu bagaimana publik bisa mendapatkan pertarungan ide gagasan kalau yang kemudian selalu diributkan ke publik adalah soal membuka kartu truf para calon yang ingin bertarung atau berkontestasi dalam pemilihan umum maupun pilkada misalnya. Kita akan cross-check pada akhir pekan kali ini, kita membahas kualitas demokrasi agar instrumen hukum tidak dijadikan sebuah alat sandera politik bersama mantan pimpinan KPK Saud Situmorang, lalu kemudian ada pakar hukum tata negara Refli Harun, dan juga ada Rocky Gerung, filsafat politik. Dan kita akan mengulasnya pertama dari Pak Saud. Selamat pagi Pak Saud, Bang Refli, Bang Rocky. Selamat pagi, salam sehat kembali, salam dari Jogja. Oh, lagi dari Jogja, lagi di Jogja ya perjalanan ya? Lagi nyerbu Solo kita ya, lagi nyerbu Solo. Nyerbu Solo. Oke, baik. Pak Saud, saya ingin sudut pandang Pak Saud ya, tapi saya mulai dari hal yang mikro dulu. Mikro dalam artian yang terkait dengan kasus yang diduga kemudian kemarin Caimin juga dipanggil. Sebenarnya kasus terkait dengan proteksi tenaga kerja Indonesia saat Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja ini di periode-periode saat Pak Saud ada di KPK itu pernah diproses nggak sih? Karena ketika orang bicara kok baru sekarang, nah publik yang lain juga berpikir enggak, jangan-jangan memang prosesnya sudah jalan. Nah, sepengetahuan Pak Saud gimana waktu itu Pak Saud?
Ya, jadi kalau kalau dua case yang muncul itu kan yang waktu saya di sana kan itu baru case yang pertama itu yang dikaitkan dengan infrastruktur. Yang sekarang kan kaitannya dengan aplikasi dan software itu ya. Nah, itu kalau lihat dari tempusnya kan itu kan berdekatan bersamaan. Kalau bersamaan dan berdekatan itu kan seharusnya dua case itu bersamaan munculnya dalam dalam sense saya. Ini kenapa jauh yang satu munculnya 2018 bahkan dipertanyakan, saya ingat benar April 2018 dipertanyakan, yang saya jawab di media itu nggak ada bukti yang cukup. Kemudian pada tahun yang sama, tempus yang sama muncul kasus ini lagi gitu. Artinya kalau memang dari awal itu memang ada kasus yang benar dalam quote and quote materialnya ada gitu ya, artinya memang bisa muncul. Mungkin itu bisa jadi pertanyaan kita adalah siapa yang bermain di sini gitu loh. Karena kalau kita by definition itu kan KPK bekerja itu kan karena ada masukan dari masyarakat, ada Ya, masukan ya, dari siapapun, kemudian dia bekerja mengolah dan seterusnya dan ya. seterusnya. Jadi ini bisa jadi memang ada orang yang nggak senang sama Caimin, gue ngirim, kemudian bola itu disambut gitu. Kira-kira gitu kalau saya pikir kalau kita bicara ya mens rea lah ya. Kan setiap Mm. orang kan kalau kita anggap kan ada orang punya niat jahat nih sama Caimin nih. Kita anggap iya dong. Karena kalau bahasanya dulu itu pilkada aja kita hold dulu. Apalagi pilpres kan, wajar kalau di hold gitu. Apalagi kalau kita bicara kepentingan yang lebih besar, kita lagi mencari pemimpin negara untuk kemudian kita bisa memuluskan seorang pemimpin tanpa harus favoritisme terhadap calon yang lain. Ini Mm. kan di favoritismenya aja udah jelas gitu. Makanya dalam diskusi kita kemarin dari satu TV swasta itu kan kita katakan, nah, apakah diperlakukan yang sama terhadap calon yang lain, yang potensi Nah, kasusnya malah lebih besar daripada sekedar yang 2012 kemarin gitu. Jadi dalam case ini kita melihat ada memang niat jahat ya kalau saya bilang. Itu. Anda melihat itu ada terlihat jelas ya ada niat jahat ya. Iya, iya, itu kan potongan-potongan mosaiknya cukup banyak ya. Cukup banyak kalau aku pikir potongan-potongannya nggak mesti juga kita lo mesti banyak bukti ya, tentang satu bukti aja bisa cukup, apalagi cukup banyak kan buktinya. Mm. Yang paling nyata kan pasangannya ya, 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 pasangan sendiri kan itu jelas 19 kali ekspos pasangannya kan, kalau mal ini Anies kan, ya, ya nggak, ya. 19 kali ekspos terus mengorbankan eh, apa namanya penyelidik, mengorbankan deputi dan direkturnya, itu kan sudah ada 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 upaya yang memang sebenarnya untuk melakukan filtering atau menyaring sehingga orang-orang yang betul-betul yang berada di dalam barisannya yang bisa diikutkan dalam dalam apa namanya dalam konsentrasi ini, dan itu tercermin juga adanya eh, dari katakanlah 4 atau 3 calon utama ini kan dia favoritisme kepada yang lain, Ya. bahkan tidak sama sekali calon yang ini gitu. Nah, itu kan naif dong kalau kita bilang nggak ada politik di situ kan. Jadi Itu semakin sangat memperkuat maksudnya ini ya. ya ya ya, jadi makin memperkuat istilahnya nggak bisa bosnya ya anak buahnya gua ganggu juga nih kan gitu. Iya gitu Mas Mola. Ya. Kalau nggak partainya, capresnya, cawapresnya, maksudnya gitu ya. Ya ya, itu maksudnya yang penting kan dibuat noisy. Hmm. Pertama sebenarnya noisy ini kan karena memang Anies ini kan integritasnya jelas ya, track recordnya jelas. Ya, saya nyebut nama aja lah ya. Kita karena bicara pemimpin kok malu-malu gitu ya. Ya. Integritasnya jelas, terus kemudian track recordnya jelas, terus kemudian jejaknya jelas, terus kemudian kalau kita bicara yang selalu dia ucapkan gagasan, narasi dan karyanya jelas. Kalau jadi ngawur, gue bilang. Jadi Oke. terus kenapa kemudian ini disaring-saring? Terus kenapa ini kemudian diupayakan untuk tidak jadi? Kan kita jadi tanda tanya. Berarti orang yang memang integritasnya sangat berbeda. Karena orang-orang yang seintegritas itu, orang-orang yang sefrekuensi itu cenderung yang berkumpul di tempat yang sama. Ya, Hmm. saya sesederhana itu aja mengungkapkannya. Pak Saud, tapi boleh saya tarik kembali ke arah yang lebih apa namanya tadi mikro dulu ya, Pak Saud. Jadi kalau mencermati kasus yang tadi disebutkan mengarah ke Caimin sebagai
Menaker pada saat itu, pada waktu lampau itu, lebih dari 12 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu lah kurang lebih, atau 11 tahun yang lalu. Itu adalah kasus-kasus yang tadi muncul lagi dan itu sudah dipertanyakan 2018. Itu kan setahun sebelum 2019, pemilu yang tahun periode sebelumnya. Nah ini 2023 juga muncul nih. Saya ingin menggarisbawahi ini bukan soal Cak Imin saja, tapi saya ingin melihat sekarang saya bawa ke yang arah lebih makro. Sampai kapan model-model nyimpan-nyimpan file kasus ini dan baru akan dibuka menjelang pemilihan gitu. Jangan-jangan nanti pemilihan 2029 itu menyinggung soal Harun Masiku misalnya gitu. Jadi alat politik gitu loh. Ini kan artinya demokrasi kita nggak berbasis lagi pada ide gagasan, tetapi saling simpan kartu kasus hukum gitu, Pak Saud. Ya itu yang saya maksudkan bahwa akhirnya kita kan bertanya, bisa nggak kita ini menciptakan kepastian, menciptakan manfaat, terus kemudian menciptakan keadilan. Ini kan peradaban kita mundur. Iya dong, mundur. Semua orang bilang di lapangan, dulu kayaknya zaman SBY nggak gitu deh, katanya gitu. Ya aku juga pernah mengalami di institusi saya sebelumnya kan. Gue ngerasa deh, kayaknya gue disuruh-suruh milih siapa gitu, nggak ada tuh. Ya kan? Gak usah inilah. Tapi Ya. makanya saya bilang ini ada kemunduran, Mas Indra. Ya. Dan ini berbahaya, Mas Indra. Ini kalau nggak dilawan, itu kita semakin mundur loh. Karena yang namanya korosi itu memang dia cenderung akan berkarat. Makanya kita ini harus karat-karat ini harus kita bersihkan. Oke, ini sudah ada Bang Refli. Bang Refli, ini mobilnya kayak di belakangnya Pak Saud nih ya. Iya, gimana? Bang Refli, jadi kita mengulas tentang ini Bang Refli. Lagi-lagi seperti yang diprediksi dan dengan begitu gamblang seolah tanda kutip, mohon maaf saya pakai kata telanjang ya. Kok ada terkesan kasar sekali ketika baru deklarasi langsung ada pemeriksaan. Tapi memang betul penegakan hukum tidak boleh kita ini. Cak Imin pun menyampaikan bahwa menghormati dan mendukung proses ini gitu ya. Tapi yang ingin saya tanyakan ini, tadi saya sudah sampai pada arah yang lebih luas melihat persoalan ini ya. Jangan-jangan nanti politik kita ke depan dalam memilih pemimpin, memilih calon wakil, itu adalah bukan lagi soal orang diajak mencermati gagasan, tapi ini lebih kepada pertarungan buka kartu truf. Atau buka kartu dan file-file hukum disimpan dulu, dibukanya itu saat menjelang apa namanya, selalu pada kontestasi pemilihan. Saya beri contoh tadi ke Pak Saud, contoh jangan-jangan nanti kasus Harun Masiku itu baru munculnya nanti menjelang 2029 gitu loh. Gimana Bang Refli ini melihat demokrasi kita kalau melihat seperti ini? Iya, demokrasi kita ini kan menjadi demokrasi yang dikasih label jelek jadinya kan, demokrasi kriminal, demokrasi saling sandra, ya, macam-macam gitu. Nah ini kan sepertinya memang saling sandra. Setiap orang kan punya kartu truf masing-masing, tapi tinggal bergantung siapa yang pegang kekuasaan, Ya. atau siapa yang jauh dan dekat dengan kekuasaan. Kalau Anda jauh dengan kekuasaan, maka kartu truf itu akan digunakan untuk memojokkan Anda, untuk memproses Anda, atau apapun namanya. Tapi kalau Anda dekat dengan kekuasaan, maka kartu Anda tidak akan pernah dibuka. Kan begitu kesalahan-kesalahan Anda. Karena itu dalam konteks seperti ini, kan kita tidak bicara benar dan salah. Tapi kita bicara bagaimana sesungguhnya kita menata ya proses penegakan hukum ini agar dijauhkan dari proses politik sesungguhnya. Kan selalu dikatakan bahwa wah ini gak ada kaitannya dengan politik, kemudian pemanggilan itu sebelum deklarasi, tapi kan semua orang sudah tahu sebelum deklarasi pun sebenarnya kan informasi soal pertemuan, informasi apa-apa itu kan bocor. Nah, apalagi kemudian kalau kekuasaan menggunakan instrumen kelembagaan yang memang bisa mengendus semua perilaku kita. Kan kekuasaan diberikan kemewahan untuk bisa melakukan penyadapan, untuk bisa melakukan apalah intersepsi terhadap kegiatan-kegiatan kita, meretas seluler kita dan lain sebagainya. Nah, itu kan untuk pertahanan dan keamanan negara. Tetapi kan ini kadang-kadang bisa jadi disalahgunakan untuk kepentingan politik. Kita tidak menuduh, tetapi keyakinan umum seperti itu begitu. Ya. Nah, kemudian Bang Refli,
supaya ke depan dalam proses pemilihan itu tidak lagi saat orang mau mencalonkan nggak bisa karena kemudian dipanggil proses hukum, dan proses hukum tadi ya berdalih yang bukan berdalih apa, selalu ada alasan klasik yang disampaikan, ini proses hukum, ini dipanggilnya sebelum deklarasi dan sebagainya. Itu kan akan selalu terus berulang nih kepada siapapun. Kita sedang tidak bicara pada satu person ataupun calon dan lain sebagainya ya. Bisa saja ke depannya akan semakin sering seperti itu, apalagi bentar lagi pilkada. Maksud saya, apakah memang sebenarnya sudah ada aturan tentang misalnya penegak hukum memberikan ruang terlebih dahulu, misalnya nih ya, ada supaya stop dulu, proses akan ditunda lanjutnya. Saya pernah dengar soal bahwa, oke sudah dinyatakan stop dulu sebelum proses politik ini berjalan dulu gitu, Bang Refli. Iya, memang saya mengatakan ini dilematis. Dilematisnya begini, kalau kita menggunakan istilah stop dulu, ya, saya kira aktivis anti korupsi akan berteriak. Oke. Kok bisa? Kalau memang ada persoalan, kok di stop? Nah, justru harus dibuka terlebih dulu. Cuma sekali lagi kita bicara agar proses itu stay away dari kepentingan politik kan. Misalnya eh, kalau misalnya ini kejadiannya 2012 misalnya, ya kan harusnya 2012 itulah dibukanya kan begitu. Tiba-tiba 2023 baru diproses, ya itu yang kemudian orang mengatakan, waduh kalau begitu proses hukumnya nanti apapun bisa dicari kan. Ya. Apalagi kalau kita bicara menersangkakan orang tuh mudah sekali di Republik ini kan. Kasus apa aja, mulai dari kasus korupsi, kasus menyebarkan berita bohong tuh yang paling gampang, ya kan? Kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya. Karena itu menurut saya penegakan hukum tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan politik. Akhirnya ya kita bicara bahwa ya kita berharap misalnya Presiden Jokowi pada akhir masa pemerintahannya ini mengeluarkan legacy yang baik terhadap proses penegakan hukum. Orang mengatakan KPK itu independen. Ya dulu mungkin zamannya Bang Saud. Kalau sekarang orang paham bahwa itu dijadikan alat politik. Saya mengatakan ini berdasarkan survei ya, yang dilakukan oleh Foxpol misalnya, Foxpol Center yang datang ke tempat saya mengatakan memang mayoritas masyarakat kita percaya bahwa proses penegakan hukum itu untuk kepentingan politik. Nah, itu persepsi masyarakat ya kalau kita bicara survei. Tetapi kan faktanya kan seperti itulah rasanya. Ya, tadi kan kita bicara instrumen, kalau menyerahkan itu kepada itikat baik akan menjadi sulit ya, karena tadi misalnya kalau terkait dengan itikat baik penegakan hukum stay away from kepentingan politik gitu kan, itu idealnya seperti itu. Tapi kemudian ada kita menginginkan ada aturan atau sebuah sistem yang ini, tapi juga itu bisa dilematis seperti yang tadi kata Bang Refli ya. Kalau ditunda dulu sebelum pemilihannya supaya tidak mengganggu proses, ya jangan dong. Calon pemimpin kan memang kalau memang punya kasus ya harus tidak boleh menjadi opsi kan gitu ya, Bang Refli maksudnya ya. Ya agar jangan tersandra juga dia. Ya. Karena itu menurut saya jadi kadang-kadang kita dilematis ketika dibuka sekarang kan sederhana. Menersangkakan orang itu mudah banget, apalagi sekarang KPK sudah punya instrumen SP3 kan. Iya. Jadi dia bisa menersangkakan orang seperti halnya penegak hukum lainnya. Bisa lalu ketika tidak terbukti ya sudah di SP3. Ya. Tapi orang sudah remuk duluan, ya kan? Ya. Sudah terganggu duluan dalam proses persiapan untuk kontestasi politik. Nah, karena itu dalam tanda kutip ya kan, ini kan perlu sikap wise. Nah, tetapi yang paling perlu harus digarisbawahi dulu adalah apakah KPK itu bekerja independently atau bekerja atas pesanan? Kan begitu. Kalau dia bekerja independently, ya kita hargai, tapi rasanya aneh. Karena kasusnya 2012 baru dibuka sekarang. Tapi kalau dia bekerja tidak independen, ya Anda tidak usah bicara proses penegakan hukum dong kalau begitu. Baik, saya langsung ke Bang Saud lagi ya. Bang Saud, saya ingin lihat secara jernih dari orang yang pernah berada di level kepemimpinan tinggi di KPK ya. Bang Saud salah satunya di situ.
Itu biasa nggak sih kasus dari tahun 2012, kemudian kayaknya nih kalau awam ini melihat ya, seolah dibukanya itu dicicil nih. 2012 kemudian 2018. Tadi Bang Saud kan sempat ceritain ada muncul juga. Terus masuk ke instrumen yang lainnya ya, dari sisi lainnya itu di kasus yang sama di 2023 ini. Tadi saya nanya juga setahun menjelang pemilu selalu dibuka. Seolah-olah ini adalah alat untuk mengunci Muhaimin Iskandar gitu. Kalau Bang Saud lihat kasus 2012 baru dibuka 2023, ya ada berapa belas tahun di situ kan, kemudian itu tetap sebuah kasus hal yang maklum atau tidak sih? Misalnya baru ada bukti-buktinya atau baru ada keterangan saksinya, seperti apa Bang Saud? Ya, selalunya itu kan kalau kita bicara cost and benefit kan, Mm-mm. ya kan? Kita selalu bicaranya cost and benefitnya. Artinya gini, kita di KPK itu selalu bicara teori-teori itu didekati semua. Ya kan, tidak hanya teori politik, tidak hanya teori manajemen, tidak hanya teori hukum, karena itu sejarah perjalanan kita juga politik kita itu syarat dengan korupsi, demikian juga korupsi itu syarat dengan politik dan seterusnya penegakan hukum. Sehingga cost and benefit di situasi seperti sekarang ini, apa untungnya gitu mencari kasus-kasus lama itu. Kalau secara angka pun, ya dari 20 katanya miliar kasus itu, kemudian 1 miliar hilang katanya begitu ya, walaupun saya nggak baca itu kerugian negaranya kayak gimana gitu, which is terjadi belasan tahun yang lalu. Nah kalau kita bicara cost benefit, ini lebih banyak tuh, di bansos tuh lebih gede tuh, ya kan, BTS tuh lebih gede itu, belum kena semua itu, ya kan. Terus kerugian negara yang disimpulkan dengan apa tuh yang namanya food estate itu banyak loh duit negara rugi. Kita nggak bisa, belum bicara korupsinya di situ ya. Tapi yang kita tahu ada kerugian dan barangnya nggak ada. Itu istilahnya total loss itu loh itu. UTS itu total loss tuh. Sekian duit nggak berguna. Nah kalau kita bicara pencegahan dan penindakan, penegak hukum harus melihat itu. Tapi kan itu nggak dibuat apa-apa, kayaknya berlalu begitu aja. Akhirnya kita bertanya, tuh ini, oh ya itu akhirnya kan orang akhirnya bertanya, ada apa sebenarnya? Kenapa ini bisa terjadi? Kalau ada umpamanya tiba-tiba sesuatu itu kayaknya seperti tidak direncanakan. Ini kan saya bilang nggak ada yang kebetulan di bumi ini, semuanya itu ada, bukan koinsiden gitu loh. Semuanya itu di by planning. Apalagi kalau kita bilang sekarang institusi itu sudah bagian dari pemerintah. Jadi bisa diremote, bisa disuruh, bisa diperintahkan, bisa dilarang. Kalau dulu pada periode sebelumnya seperti Bung Relvi tadi bilang, ya nggak bisa kan, mereka nggak bisa. Karena memang kita betul-betul pure bukan bagian dari pemerintah. Jadi nyali pemimpin berlima itu pun nyali nggak boleh dipengaruhi gitu. Kalaupun ada coba mempengaruhi ya. Jadi situasinya memang memungkinkan situasi di dalam, dan itu makanya kemarin dalam satu TV swasta saya bilang ini tanggung jawab kita untuk mengembalikan undang-undang KPK ini supaya nggak begini lagi ke depan. Nanti nih katakanlah ya nanti 5 tahun ini kejadian lagi, cari-cari noisy, dan akhirnya urusannya yang persepsi korupsi, karena kan bagaimana Indonesia menjalankan demokrasi itu menjadi bagian penting dalam menjalankan anti korupsi, which is tahun ini kita dapat angka 24, sangat rendah kan varietas demokrasi. Bagaimana Indonesia menjalankan demokrasi ya seperti sekarang ini, favoritisme, memihak, tidak adil, bahkan KPK seperti tidak bermanfaat sama sekali dalam penegakan hukum anti korupsi. Kalau kita bicara korupsi itu kan memenuhi 3 syarat. Anda harus transparan. Ya sekarang nggak bisa transparan. Yang namanya dulu kalau saya nggak salah ngomong di TV aja, saya bisa diperiksa oleh 9 orang dari luar. Sekarang kita bisa meriksa apa? Coba kita tanya deh, Mas Indra tanya. Ini kemarin ini kan 5 pimpinan ini memutuskan nih. 5 orang pimpinan ini memutuskan bahwa kasus ini lanjut. Coba tanya, skornya berapa kemarin tuh? 4-1, 4-2. Kalau dugaan saya 4-1. Saya udah nebak yang satu orang itu siapa yang nggak setuju itu. Pasti bisa bayangkan. Nah, itu bagaimana prosesnya? Itu kan kita harus transparan. Oke, udah transparan, akuntabel. Akuntabel itu kan berarti Anda harus sesuai SOP. Kita belum lihat loh ini. Bagaimana ini waktu penyelidik expose nih. Jangan-jangan nanti kita akan dengar loh, karena ada perdebatan kayaknya itu. Sama dengan waktu kasus e-formula itu kan. Ini kita belum nyampe ke sana loh Mas. Kita belum masuk ke detail-detailnya. Jadi transparan, akuntabel. Baru kemudian
bebas dari konflik of interest. Apakah putusan ini bisa dipastikan bebas dari konflik of interest? Wah, saya masih pertanyakan besar itu. Apa mereka betul Ini yang eh, kita perlukan dari Pak Saud untuk menceritakan. Ini proses untuk memutuskan satu kasus yang misalnya sudah lama, kemudian diangkat lagi dengan pertimbangan segala macam, itu melalui seperti apa sih prosesnya Pak? Dan apakah itu bisa transparan ke publik misalnya? Mungkin gini, apakah mungkin itu diulas di Komisi 3 misalnya sebagai partner KPK, ataukah bagaimana ini kira-kira Pak untuk mendapatkan transparansi itu gitu Pak? ya saya bilang sih Komisi 3 harus manggil, ya kan? Ya dulu kan kita kan begitu, setiap ada case kan kita dipanggil, kita pertanggungjawabkan. Walaupun ada beberapa hal tidak di depan publik, tapi kita bertanggung jawab. Di situ ada check and balance, karena 5 pimpinan hadir, berlima di situ, bahkan staf juga hadir di situ, deputi, direktur juga hadir, terus kemudian Komisi 3-nya juga terdiri dari berbagai macam fraksi di situ, sehingga kalau ada sesuatu yang tidak kita ungkap di publik, atau kita tidak ungkap di sidang, kalau di sidang itu kan media semua ngelihat, ya kita sampaikan. Ya itu bagian transparan gitu loh. Mereka mungkin tidak menyentuh apa ya, tidak menyentuh nama Caimin ketika itu, karena itu wasit yang sudah masuk kan 3 orang staffnya itu ya. Ya. Baru kemudian belakangan jangan-jangan bisa jadi juga gini, udah biar agak sedikit ramai deh kita panggil aja, walaupun staffnya udah ngomong Caimin ini nggak tahu nih, misalnya nih ya, misalnya bukan seperti itu bayangan saya. Pasti kan waktu mereka dipanggil sudah masuk ke penyidikan ini kan mereka sudah membuka semua siapa berbuat apa, ya gitu kan. Nah, tapi karena ini menyangkut kemudian kaitannya ada menterinya di situ dalam hal ini capres, ya kesempatan gitu kan. Bisa jadi seperti itu gitu. Jadi maksud saya, oleh sebab itu kalau memang kita mau bicara bahwa kita itu adalah adil, bermanfaat dan pasti dalam penegakan hukum, nah ini sekarang kan semua jadi capresnya jadi noisy, berisik, Ya. ya kan? Padahal tujuan penegakan hukumnya kalau kita bicara dari perspektif cost benefitnya aja juga jauh, masih banyak yang lebih prioritas. Bansos itu masih belasan orang tuh mas yang belum diselesaikan itu, ya kan? Nah, jadi maksud saya adalah lagi-lagi, terus Mas Indra Maulana bilang nggak ada politiknya nih Pak Saud, ya nggak juga, ya kan? Munafik juga tuh kalau kita bilang kayak gitu, kalau Maulana bilang kayak gitu sama gue, ya kan? Nggak mau lagi gua ngomong di sini ntar. Kan kita challenge ini Pak Saud, biar kita ada perwakilan publik yang mau nanya ini. Iya. Ya, just a joke. Saya udah Iya, iya, lapar, Pak. udah lapar juga nih. Betul. Tapi gini, saya kembali ke soal transparansinya tadi ya memang. Ini menarik ini, supaya tidak kemudian sebuah apa namanya instrumen hukum menjadi alat politik. Makanya perlu kita benar-benar sebagai publik harus mengetahui juga transparansi di situ kan. Bang Refli kalau melihatnya gimana Bang Refli? Tiba-tiba ada kasus yang sangat lama, terus kemudian dekat kembali dengan menjelang pemilihan, kasus terkait dengan seorang tertentu dibuka, supaya tidak di situ untuk menjelaskan ke publiknya itu nggak cukup, tentu saja nggak cukup cuman ketika diwawancara wartawan dalam doorstop dan lain sebagainya, tapi benar-benar melalui sebuah forum yang bisa dipertanggungjawabkan, misalnya taruhlah dipanggil Komisi 3 gitu. Apakah ini satu yang baik atau bagaimana Bang Refli? Ya, agak sulitnya sekarang ini adalah posisi KPK itu sudah berbeda dibandingkan dulu ya. Memang secara struktural dengan undang-undang yang baru dia tidak lagi independen, tapi yang paling penting itu adalah public trust. Ya, sekarang ini kepercayaan publik itu tidak ada dengan KPK, sehingga apapun yang dilakukan KPK benar pun dianggap salah. Ya, apalagi salah. Kalau dulu terbalik, KPK dulu saking ada trustnya di publik, paling tidak dilihat dari survei dan lain sebagainya, salah pun bisa dianggap benar. Nah, sekarang benar pun bisa dianggap salah. Apalagi yang jelas-jelas telanjang. Seperti dalam kasus Caimin ini ya. Satu saja kita letakkan tadi yang cost and benefit tadi. Saya tertarik juga. Plus dimensi waktu. Ini kasusnya lama sekali. Dengan kerugian negara yang juga tidak signifikan. Karena kan yang dipermasalahkan sebuah anggaran 20 M kalau tidak salah. Lalu kita tidak tahu berapa diperkirakan bocornya kan. Coba cek juga kasus yang misalnya kasus GoTo ya kan, investasi Telkomsel ke
perusahaan yang terafiliasi dengan kekuasaan, kemudian belum lagi soal pengadaan alat-alat kesehatan, vaksin dan lain sebagainya, itu kan jauh lebih dahsyat karena nilainya kan triliunan dan menyangkut circle kekuasaan. Cuma memang yang begitu-begitu kan tidak akan mungkin diangkat dengan posisi KPK hari ini. Jadi kalau sudah masalahnya di public trust, kita nggak percaya lagi KPK, dulu kita sampai sekarang masih ada persoalan dengan DPR sebagai pengawas, kita juga masih punya persoalan dengan kekuasaan atau pemerintahan hari ini, maka kalau kita mau mencari atau memberikan jalan keluar ya repot jadinya. Kepada siapa agenda ini kita mau titipkan, ya kan? Kepada KPK enggak lagi, kepada penegak hukum juga yang lain juga enggak lagi. Jadi yang kita mainkan sekarang ini cuma ada kira-kira momen tertentu, kasus tertentu, tapi kita tidak bisa menitipkan sebuah proses ya penegakan hukum yang betul-betul berintegritas karena sistemnya rusak kan sekarang ini kan. Nah, paling tidak dalam kerusakan sistem itu ya kalau misalnya kita bicara tentang kasus Caimin, ya sudahlah, stop aja dulu, kan begitu. Mau nggak mau. Berarti spesifik, bukan in general. Kalau nanti ada kasus yang lain dibuka, tapi nggak ada kaitannya dengan kontestasi, ya silahkan, gitu ya. Tapi ini jelas-jelas di depan mata sudah mau pendaftaran nih, bulan depan, beberapa hari lagi, tapi tiba-tiba dimainkan seperti ini. Kalaupun misalnya ya, yang bersangkutan akhirnya tidak dipermasalahkan lebih lanjut, tapi kan proses-proses ini kan menjadi negatif campaign, kampanye negatif terhadap yang bersangkutan dan tentu konsekuensinya ya di pasangannya kan. Nah, padahal dengan presidensial threshold 20%, kita tidak memiliki banyak kemewahan untuk maju sebagai nominator, sebagai kandidat. Ini kan ibaratnya ketika Nasdem mendapatkan Partai Kebangkitan Bangsa, ya mereka sujud syukur karena Nasdem dan PKB ini sudah 117 kursi, sehingga apapun yang terjadi dengan mitra koalisi lain, mereka masih bisa maju kan begitu. Tetapi kalau diobok-obok seperti ini ya memang akhirnya juga jangan-jangan nanti skenario dua pasangan calon itu memang sengaja, memang betul-betul ingin diciptakan jadinya. Saya mau mendalami yang ini Bang Refli sebelum ke Pak Saud lagi. Jadi kemungkinan, ini sepengetahuan Bang Refli nih ya, skenario dua pasangan calon itu masih berjalan di luar calon yang tidak diinginkan tadi ya? Saya barangkali tidak hanya soal skenario dua pasangan calon ya, kalau kita pakai perspektif yang sangat negatif terhadap kekuasaan hari ini yang konon katanya mau cawe-cawe terus, ya skenario pemenangan tidak hanya dua pasangan calon kan. Nah, tapi skenario pemenangan itu lebih mudah dicapai dengan dua pasangan calon kan. Apalagi misalnya tidak ada calon dari kubu yang di luar kekuasaan. Wah, itu sudah selesai pertarungan. Karena dulu kalau kita ingat ya, mengapa PAN diambil dalam koalisi kekuasaan? Kan itu maksudnya adalah biar kubu sokol oposisi itu tidak akan ada calon karena tidak bisa mencapai 20% presidensial threshold. Kita tahu bahwa yang tertinggal kan Demokrat dan PKS. Demokrat PKS itu cuma 104 kursi. Jadi kurang 11 kursi untuk bisa menominasikan capres. Nah, untung di tengah jalan ada Nasdem yang berani ambil risiko. Dan jangan-jangan Indra Maulana sudah merasakan risiko itu. Jangan-jangan, ya kan? Sebagai pegawai. Sehingga harapan bahwa ada stream lain, ada arus lain di luar arus kekuasaan, itu terbuka kembali. Dan sekarang hampir 99% akan arus di luar istana itu akan bisa ikut dalam kompetisi. Oke lah, Nasdem paling tidak sudah terbukti setahun belakangan ini bertahan dalam badai hantaman karena berbeda sikap kan, mulai dari 2 atau 3 Oktober lalu, sekarang September.
Nah, tetapi ini kan kalau seperti PKB baru dia mendapatkan ini, tidak bisa membuka MTQ, ya kan? Tiba-tiba dipanggil KPK, entah apa lagi kan? Nah, mudah-mudahan ya, eh, selalu saya mengimbau Presiden Jokowi ini dalam masa akhir pemerintahannya yang tinggal 1 tahun sedikit ya, 1 tahun ya Berapa satu bulan lah setengah ya? bulan ya, itu betul-betul mau meninggalkan legacy yang baik. Salah satunya ya, saya masih berharap tuh last minute presidential threshold itu dinolkan sehingga orang memiliki kemewahan untuk memajukan calonnya masing-masing tanpa harus saling politik, saling sandra atau saling terikat seperti ini kan. Jadi ini adalah akibat-akibat dari negatif dari presidensial threshold ya, Bang Refli ya. Semua ini ya. Saya kira dampak dari presidensial threshold semua. Jadi orang tersandra kan. Wah, dan celakanya ya, MK sebagai the guardian of the constitution, sebagai penjaga konstitusi, alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah mau menghilangkan threshold dengan alasan yang sudah tidak justified lagi, sudah tidak masuk akal. Sekarang masih ada harapan kalau mau bertobat. Partai Buruh kan masih mengajukan penghapusan presidensial threshold. Saya bilang ketimbang mengabulkan usia di bawah 40 tahun, di mana yang mengajukannya itu nggak punya dampak apa-apa. Bahkan kemarin ditanya kan, Anda mau mengajukan 21 tahun mintanya kan? Padahal sampai Desember dia baru 21 tahun. Artinya lewat pendaftaran kan, theoretically ya secara hukum ngapain dia memintakan sesuatu yang nggak akan ada dampaknya 100% buat dia atau dampaknya cuma 0% buat dia. Nah, daripada itu yang di-entertain, lebih baik ya permohonan Partai Buruh itu aja. Jadi calon-calon yang mau maju itu tidak diganggu dengan yang begini-begini. Ya kan? Artinya misalnya pasangannya yang kena. Pak Saud, saya ingin kembali ke soal pengalaman Pak Saud di KPK ya. Karena kalau secara umum sekilas nih saya nggak melalui survei, tapi kemudian adalah omongan-omongan kok gini amat ya KPK ya. Maksudnya setelanjang itu begitu loh dalam hal ini gitu. Orang jadi dengan mudah tanpa analisis yang tajam itu sudah bisa melihatnya dengan mudah. Maksud saya gini, ketika mendengar penjelasan soal pemanggilan Caimin setelah deklarasi, KPK kan kemudian ada melalui juru bicaranya kalau tidak salah itu menyampaikan bahwa enggak, rencana pemanggilan ini sebelum adanya deklarasi tanggal 2 nih ya. Dan disebutkan kita berpikir itu kapan, sejak bulan apa gitu memang sudah akan dipanggil. Ternyata baru 31 Agustus, jadi cuma beda berapa hari gitu loh. Sementara 31 Agustus itu sudah ramai juga akan ada rencana deklarasi ini, bahkan kemudian sempat dinamikanya Partai Demokrat sudah bersurat ke media-media gitu loh tentang situasi koalisi waktu itu ya. Artinya terbuka kan. Artinya informasi ini terbuka. Jadi memang betul sebelum deklarasi sudah akan melakukan pemanggilan. Tapi itu 31 Agustus, deklarasi 2 September. Ini yang kemudian jadi publik, loh gini amat ya KPK. Nah saya ingin tanya ke Pak Saud, dulu di KPK, apakah menjelang pemilu itu memang ada pihak-pihak yang pernah tanda kutip nitip-nitipin ngorder-ngorder kayak gini gitu loh, Pak Saud? Tapi mungkin penanganan di komisioner KPK saat itu berbeda. Enggak, ini enggak bisa, ini politis dan lain sebagainya misalnya Pak Saud. Nggak langsung ke saya ya, lewat media saya baca lah gitu. Kalau media itu kan kita lihat siapa yang bicara, terus kemudian sekecil apapun yang disampaikan oleh masyarakat dari ujung dunia manapun, dari katakanlah Indonesia sudut-sudut manapun, itu kan sesuatu yang tergantung sensor kita untuk menangkapnya. Kebetulan sensor saya, telinga saya sangat tipis gitu ya. Menjelang 2019 itu kita juga mendengar tuh. Ada satu menterinya yang sedang lagi dipakai itu kan mau ditarget sebenarnya. Ada itu, saya nggak usah nyebut menterinya siapa. Dan saya nggak usah nyebut dia dari media mana atau siapapun. Tapi saya waktu itu merasakan maunya yang berkuasa ketika itu, yang menteri yang itu yang bikin koalisi karena katanya dianggap ngilangin suara gitu loh. Nah, maksud saya gini loh,
permintaan seperti itu kalau dia tidak mendukung kelanjutan daripada kekuasaannya, itu pasti akan ada terus. Itu sebabnya kenapa pentingnya KPK dari awal itu, dari daftaran isi yang masalahnya dulu dia harus independen, terus kemudian bagaimana mereka, kalau lihat sejarah ini ya, baca kalau ada waktu bacalah bagaimana undang-undang KPK itu disahkan. Di situ banyak detail-detail yang sebenarnya hari ini itu terjadi. Hari ini itu terjadi. Jadi makanya kembali lagi kalau ditanya Mas Mulyana, Mas Indra, jadi saya pikir ini memang awalnya itu dari perubahan undang-undang KPK itu sendiri yang kita harus mengembalikan. Itu yang tadi malam saya di TV swasta bilang, ini kalau Anies jadi presiden ini kita kembalikan undang-undangnya. Biar nggak berisik ini kita gini. Supaya kita menciptakan KPK itu menjadi kepastian, tapi kita menciptakan keadilan, dan dia ada gunanya, ada manfaatnya. Gunanya untuk apa? Untuk pemberantasan korupsi, untuk pertumbuhan ekonomi, untuk pertumbuhan demokrasi, karena itu satu paket kan, ideologi politik sosial. Ya. Kalau enggak kita tutup aja perguruan-perguruan tinggi yang bahas satu teori terkait dengan teori yang lain. Jadi pertanyaan Mas Indra tadi itu ada, tapi nggak berpengaruh Mas. Karena waktu itu kita independen gitu loh. Dan di situ kita di check and balance. Naiknya sebuah kasus itu dicatat, ya kan? Dewan pengawas internal itu melihat, sehingga kemudian semuanya transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga satu sama lain saling check and balance. Satu sama lain akan mensensor dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di KPK. Kalau sekarang kan sulit. Dewan pengawas internal sendiri udah nggak bisa. Coba deh, kalau saya Dewan pengawas internal, kalau belum katakanlah pakai undang-undang sekarang, gue panggil tuh pimpinan. Aduh, jangan bikin berisik lah. Ini gimana sih? Enggak, kalau jadi presiden dia tuh kan kalau dipenjarain lo terus sama satu kan bisa aja begitu kan? Ya artinya gini loh, kan pasti akan ada orang bilang revenge gitu. Walaupun itu that's not my type, that's not Anies type, that's not Anies pengikut type juga kan gitu ya. Jadi kita nggak pernah dendam seperti itu. Tapi kan harusnya sense seperti itu ada, bahwa di mana-mana aja di politik itu akan ada serangan balik kalau Anda berbuat sesuatu yang sangat abuse. Paling tidak, kalaupun tidak ada serangan balik, ini akan menimbulkan sesuatu ketidakpastian dalam pertumbuhan demokrasi. Ini yang sangat sangat tidak baik sebenarnya, Mas Indra. Jadi lagi saya ulangin, ada saja memang coba ditarik-tarik kan, di masa lalu juga kan pimpinannya malah disebut-sebut ingin jadi capres segala macam, itu kan ada disebut di masa lalu kan. Tapi kan itu bisa dikontrol, nggak gampang untuk ketemu, ya kan, nggak gampang untuk kemudian memutuskan sehingga dia clear. Kebayang kalau sekarang kan beda kan, ada spanduk di mana-mana, agak beda itu, ya nggak? Gitu Mas Indra. Oke, akar masalahnya berarti salah satunya ya di Undang-Undang KPK ya Pak Saud ya, berarti ini kita jadi memahami secara lebih detail nih berarti ini. Proses di dalam tidak hanya gamblang di depan yang selama ini mungkin diketahui secara luas itu kan karena adanya SP3 maka bisa dikhawatirkan mentersangkakan orang dengan gampangnya karena nanti bisa dicabut gitu kan. Padahal ada banyak aturan-aturan detail di dalamnya yang membuat kontrol terhadap pimpinan KPK itu menjadi lebih sulit sekarang ya, begitu ya Pak Saud ya? Jadi mereka check and balance-nya itu tidak bisa diimbangi oleh Dewan Pengawas yang harusnya berfungsi mengawas semua nilai-nilai etik yang sedang berjalan di sana itu seperti apa di dalam mentersangkakan orang misalnya. Mereka kan selalu lebih kepada kepribadinya. Artinya yang selama ini diperiksa oleh mereka, walaupun itu juga mereka tidak melakukannya secara fair ya. Ada beberapa kasus itu yang menyangkut kepribadiannya itu, yang menyangkut etiknya. Tapi menyangkut operasi kan itu SOP, itu kan standar operating procedure yang akan menentukan kinerja organisasi, apalagi organisasi anti korupsi, di mana itu sangat, itu semuanya kan semua kita lihat ada di tiga hal itu ada di dalam sekarang yang tidak bisa dilakukan check and balance terhadap mereka. Ini yang mempersulit kita mengatakan bahwa oh enggak politik kok kita murni. Ya tunjukkan sama kita bahwa Anda itu murni. Ini kasus di common sense publik aja ini kasus lama gitu, dan materialnya kalau tadi juga kita sebut sama Mas Rebi juga kosen benefitnya sangat jauh. Masih ada yang lebih priority dan dananya lebih besar. Di tengah kita harus minjem uang ke luar negeri gitu loh. Oke, baik. Memang ada beberapa kasus lain yang jauh lebih besar tadi disinggung Pak Saud maupun Bang Refli ya. Ada soal bansos, kemudian BTS depan mata, soal dan lain-lain ya, Goto dengan apa Telkomsel tadi ya, Bang Refli dan Pak Saud ya, itu yang perlu
lihat lagi juga lebih ini. Kalaupun memang itu niatnya adalah pengungkapan kasus-kasus korupsi. Nah, saya terakhir ini dari Bang Refli dan Pak Saud kembali ke soal instrumen hukum dijadikan alat politik supaya ini tidak terjadi lagi ke depan. Tapi kira-kira ini masih akan berlangsung kepada salah satu calon pasangan tertentu saja nih berarti Bang Refli. Kira-kira Anda melihat seperti apa? Karena kan kadang-kadang kita mikir mungkin nggak akan sekasar itulah mainnya gitu. Apakah sekarang ini sudah mulai bahasanya, saya sering dengar orang mengatakan ini sudah main kayu nih, bukan halus lagi nih, udah main kayu sangat jelas ini. Bang Refli gimana? Masih ada dalam menjelang sampai pendaftaran nanti nggak Bang Refli? Ya, kita ini payahnya disuruh berpikir normal ya untuk kondisi yang tidak normal. Jadi kan sebenarnya kan orang normal mengatakan kalau kondisinya normal ya sudahlah, ngapain takut, hadapi aja kan begitu. Kalau memang tidak salah ya hadapi saja. Nggak semudah itu sekarang ini, sama dengan orang aktivis yang dikenakan berita bohong misalnya, udah hadapin aja. Dalam banyak kasus dulu begitu dia menghadapi datang ke polisi langsung ditangkap, langsung ditahan kan begitu, sehingga dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Saya berharap tidak sekasar itulah ya KPK, karena kasusnya ini juga gradasinya tidak tinggi-tinggi amat, sudah lama sekali, kerugian negaranya juga tidak signifikan, ya barangkali ada baiknya di stop dulu lah ya. Kemudian biarkan orang berkompetisi, walaupun sekali lagi ini untuk kasus ini ya. Jadi saya tidak bisa bicara soal umumnya karena memang tadi masalahnya adalah Anda melakukan penegakan hukum yang dipandang publik memang tidak berintegritas. Kalau berintegritas sih publik mendukung, tapi ini kan publik menganggap tidak berintegritas, seperti menarget. Karena itu ketimbang melakukan kesalahan yang lebih fatal lagi, ya kan? Sementara yang dicapai juga tidak jelas, kecuali target politik tadi, ya maka lebih baik barangkali ya berhenti dulu lah, stop dulu proses ini, biarkan kontestan ini tenang, karena kalau enggak nanti orang saling ribut. Kalau ini diproses kasus ini, ya EKTP juga dibuka dong, kan begitu. Kemudian pembelian pesawat yang barang rongsokan yang dikasih gratis saja nggak mau, tapi kok ini beli, ya diperiksa juga dong. Wah, itu kita akhirnya tidak akan berpemilu. Jangan-jangan benar tuh orang yang mengatakan nggak jadi itu pemilu 2024. Nah, mudah-mudahan tidak, ya. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan kekuasaan sudah mau berpikir netral terhadap 3 kontestan ini, sehingga nanti pemilu itu smooth dan hasilnya bisa diterima oleh masyarakat, apalagi ditambah dengan penyelenggaraan yang bisa benar-benar luber dan jurdil. Padahal yang diharapkan ke publik sekarang ini sudah mulai muncul pernyataan-pernyataan tentang minimal visi yang mau ngapain gitu dari misalnya Pak Prabowo, dari kemudian perubahan yang dibawa oleh Anies Baswedan, atau kemudian yang keberlanjutan yang mau dibawa oleh Ganjar Pranowo gitu. Yang pengen dengar sekarang berisiknya mungkin betul Pak Saud, berisiknya tapi soal itu yang diinginkan publik nih. Harusnya berisiknya soal itu. Apa sih yang diperubahkan oleh Mas Anies? Apa yang ingin dilakukan Pak Prabowo? Apa yang ingin dilakukan Pak Ganjar? Yang sementara sekarang ini yang kita dengar banyak di publik itu adalah formula ada masalah ada nggak gitu, dipanggil dulu misalnya gitu. Kemudian ya dari partainya ini ada masalah ini dipanggil dulu jadi nggak bisa maju. Kemudian ketika saat cawapres ada dideklarasikan dipanggil juga kapan. Jadi berkutatnya di sini. Publik belum mendengar nih calon-calon ini apa, tapi kok sibuk dari ya menurut Pak Saud gimana Pak Saud? Pak Saud paham lah yang apa yang saya maksud tadi itu. Jadi ramenya justru di situ Pak Saud. Saya selalu membawa angka indeks persepsi korupsi. Ya. Indeks persepsi korupsi kita itu 34. 34 itu yang dinilai itu sangat kompleks. Perilaku polisi, perilaku tentara, perilaku penegak hukum, perilaku dosen, mahasiswa, pegawai negeri, pedagang, bea cukai, semua segala macam lah. Keluarlah angka 34, ya kan? Termasuk politisi loh ya. Politisi juga termasuk KPU-nya melaksanakannya, elektoralnya gimana, etiknya gimana, jenjang karirnya gimana, ya kan?
dan lain-lain yang ketemu angka 34. Terus kita pergi ke Amerika. Amerika nilainya 69, dia turun tadinya tahun lalu 70, ya sekarang turun jadi 69. 69 itu Mas Indra, presidennya itu sebentar lagi masuk penjara tuh, dua-duanya tuh, yang sekarang sama yang kemarin, ya kan? Tiga itu yang dia lakukan, bohong, nyuruh-nyuruh orang nyerbu Gedung Putih, padahal dia yang nyuruh. Ketiga, kemudian dia berkonspirasi gitu. Konspirasi untuk itu mempertahankan kekuasaan loh. Itu indeks persepsi 70 lah ya Mas Indra. Terus kemudian indeks persepsi korupsi yang negara kita cuma 34 ini Mas Indra bilang kita jauh dari seperti yang di Amerika. Oh jangan terlalu linier dong mikirnya gitu. Kita nggak nuduh loh ya, kita nggak nuduh. Tapi itu Amerika yang kayak gitu aja masih kejadian tuh presidennya. Ya, kita nggak bilang itu presiden kita kayak gitu. Tapi ini 34, kita wajar aja kalau berpikir macam-macam. Ditambah juga kalau di Amerika kan kalau ada korupsi cukup FBI ya kan. Walaupun di sana ada juga apa namanya government apa namanya itu ada satu yang institusi yang mengawasin bagaimana integritas mereka. Kita kita berharap di KPK. Ternyata dia nggak melakukan itu. Terus kita berharap kepada siapa? Jadi bahasa sederhananya, pemilu kali ini penuh dengan ketidakpastian dibandingkan 10 tahun yang lalu. Itu pasti. Itu pasti. Kita lihat kemarin ada cerita dari senior saya yang menjadi pimpinan kemarin, strictly mereka mengatakan hold semua kasus pilkada. Kita juga begitu. Sangat hati-hati. Saya harus membuka nama ya. Laude, Ibu Basaria, saya, Pak Agus, ya, terus Alex yang paham. Apalagi Pak Alex itu paham benar dia dan cost benefit ketika itu. Dalam konteks ini kita clear. Kita 5 itu waktu itu hati-hati ketika ada kontestasi. Ya kan? Nah ini yang maksud saya, yang Mas Repli bilang tadi itu, ada nggak sih wisdom di kita gitu loh untuk melihat ini? Oh kita nggak akan kiamat gitu. Kecuali kalau tiba-tiba hari ini umpamanya ada sesuatu bencana yang cukup besar, kemudian kita lalai gitu, kita memprioritaskan yang ini daripada bencana itu sendiri, ya itu kita salah. Jadi kembali lagi pertanyaannya Mas Indra, kalau umpamanya situasi ini masyarakat sebenarnya kita dorong untuk kemudian mereka berkontestasi kepada substansi, itu yang mungkin kita harus sorot secara detail kepada 3 calon ini daripada kita sekedar melakukan filter-filter atau saring menyaring untuk kemudian memprioritaskan yang satu terhadap yang lain, yang itu menciptakan ketidakpastian lagi di dalam pertumbuhan demokrasi. Jadi kembali kepada pertanyaan Mas Indra di bagian awal tadi, bahwa apakah kemudian ini kita biarkan seperti ini? Enggak, ini harus dilawan, nggak bisa. Kata kuncinya itu tadi, ini harus dilawan agar kita makin tumbuh dan berkembang demokrasi kita, tidak ada lagi instrumen hukum. Instrumen hukum stay away from masalah politik begitu ya. Oke, Ya, kalau gitu. karena Mas Indra, kenapa saya bilang harus dilawan? Nanti indeks persepsi korupsi kita juga akan diketawain. Oh, ternyata rakyatnya pingin dibohongin diem aja gitu. Nggak mau kita ngomong kayak gitu. Ya nggak? Rakyatnya dibohongin diam aja tuh, rakyatnya enjoy itu sebagian katanya. Ada oligarki mereka diam-diam aja. No. Paling nggak masih ada Rocky Gerung, ada gua, ada Repli, ada Mas Indra yang kemudian orang melihat, oh iya ternyata masyarakatnya masih waras gitu loh. Ya kan? Tapi kalau begini ini paling agak gimana nanti pertanyaannya, tapi 80%. Dikit omongan ini nggak, omongannya Rocky nggak ada Rocky ini. Saya justru berharap kalau closingnya dari Bang Rocky ini, instrumen hukum akan menyandra terus dalam sebuah kontestasi politik di dugaan publik seperti itu Bang Rocky. Apa yang kita harapkan sebagai perkembangan demokrasi ke depan? Supaya tidak akan berkutat seperti ini terus. Saya setuju semua ketua partai itu keluarin sprindik, tetapi jangan tunggu momentum politik. Itu curangnya di situ kan. Ya. Jadi kalau Jokowi bilang saya mau memimpin korupsi, pemberantasan korupsi, iya setiap saat aja, jangan tunggu momentum politik. Jadi kalau momentum politik itu yang diutamakan, itu artinya pilih kasih itu. Padahal sebetulnya yang namanya korupsi itu setiap saat orang bisa ditangkap tangan tuh, bukan tangkap tangan setelah dia dijadikan caleg misalnya, atau diobok-obok setelah dijadikan caleg, atau jadikan calon presiden tuh. Nah prinsip itu yang mesti kita sebut sebagai prinsip imparsial dalam penegakan atau pemberantasan korupsi itu. Itu dasarnya tuh. Bang Rocky, tapi kalau gini nih, kan sekarang ini orang bilang KPK kok gini amat tadi ya. Setelanjang itu baru deklarasi langsung dipanggil. Meskipun alasannya sudah sejak 31 Agustus, jaraknya cuma beda 31,
satu, dua gitu. Memang betul secara kata-kata sebelum deklarasi sudah dipanggil. Tapi kita mau nanya ini sekarang Bang Rocky. Ini yang nggak masuk akal menurut sebagian publik ya. Akan bisa terjadi upaya-upaya penjagalan-penjagalan ini. Menurut Bang Rocky gimana nanti Bang Rocky sampai pada saat pendaftaran? Pak, itu memang mau dijegal tuh. Misalnya nih, kalau ini khusus soal Anies. Kalau Anies tiba-tiba elektabilitas naik terus, itu kan berbahaya buat rejim. Dijegal di mana? Ya dijegal pada Anies. Nggak mungkin. Anies sudah lolos. Dijegal pada Caimin. Itu yang lagi diupayakan pun. Itu namanya menjegal orang karena dia udah lolos elektabilitas dan momentum politiknya ada sekarang. Itu nggak benar tuh. Sekarang kita tanya siapa yang bisa perintah KPK? Cuma dua tuh, atau Jokowi atau Bin itu. Oke, 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 Bang Rocky. Gitu kan? Kalau KPK yang punya inisiatif sendiri, ya dari dulu dong. Kan ini tiba-tiba sesuatu yang mendadak itu mesti kita anggap ada mastermind yang menggerakkan atau menginsinuasikan KPK supaya lakukan aktivitas pemeriksaan semacam ini. Yang konyol sebetulnya. Oke ya, Dra. Bang, satu lagi Bang, singkat aja. Saya jarang-jarang tuh Bang Rocky. KPK ini menurut beberapa pihak sekarang tadi juga disinggung, ini soal trust-nya sudah makin menurun. Untuk kembali mendapatkan trust publik itu lagi berat nggak kira-kira Bang Rocky? Atau ada momentumnya sekarang? KPK nggak perlu lagi untuk mencari trust baru tuh. Dia udah tidak ada trust di situ. Jadi ngapain dicari trust lagi kan? Ini pemburukan. Jadi kita setuju aja bahwa makin lama memang trust dari masyarakat itu hilang tuh. Jadi sudah saatnya KPK itu ya mungkin paling bagus itu Pak Firly bikin pidato aja tuh buat di ujung kepemimpinan dia bersama dengan kepemimpinan Jokowi seluruh kepercayaan publik berhenti itu, dan kalau berhenti maka KPK berhenti juga sebetulnya, kan logika itu. Masa Bang Rocky. Lebih baik begitu tuh sehingga orang lihat oh kalau itu Firly masih punya peradaban sebagai negarawan, kira-kira itulah. Oke. Ya. Baik Bang Rocky, terima kasih Bang Rocky, Pak Saud terima kasih, dan terima kasih pada Bang Refli tadi ya sudah memberikan waktunya di cross check diskusi kita di akhir pekan kali ini. Semoga ini menjadi sebuah perbincangan di akhir pekan, menambah wawasan kita semua, baik pro dan kontra. Silakan tuliskan komentar Anda di kolom komen kami di cross check ini. Ya, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini di cross check bersama saya Indra Maulana. Terima kasih Anda terus menyaksikan cross check setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.